Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang VPN ya, atau materi tunneling. Jadi VPN ini bagian dari tunnel, di mana ketika kita membuat suatu jaringan tunnel, artinya membuat jaringan secara private atau istilahnya membuat jaringan di dalam jaringan. Jadi konsepnya koneksi internet sebagai publiknya, tapi di bawah internet itu kita membuat jaringan tunnel atau terowongan. Nah, dalam implementasi tunnel di Mikrotik, kita bisa menggunakan dua sistem ya. Ada yang membangun sistem VPN, ada juga yang membangun sistem VPOE. Biasanya kalau VPN itu diperuntukkan jika contohnya ada server data, itu akan diakses dari jaringan yang lain. Bisa sistemnya lokal, bisa juga nanti sistemnya publik. Nah, untuk praktek atau simulasi kali ini, kita seolah-olah akan mengakses intranet ya. Intranet bisa dari luar jaringan atau bisa dari lokal jaringan juga. Nah, sedangkan untuk konsep VPN-nya sendiri, jadi ketika kita bekerja dengan VPN, maka ada dua hal yang harus diketahui. Yang pertama, protokol yang digunakannya apa, kemudian sumber IP-nya dari mana. Itu yang paling harus digali di awal ya. Karena begini, ketika kita mengimplementasikan VPN, khususnya VPN server, ternyata sumber internetnya adalah yang dynamic ya. Jadi dapat IP publiknya dynamic. Nah, ini memang agak repot juga untuk membuat VPN server dan VPN client berkomunikasi. Kenapa? Karena IP publik itu selalu berganti IP terus. Dan terkadang IP publiknya bermasalah, tidak bisa di-ping atau diakses dari luar. Nah, jadi sebelum masuk ke setting, di sini ada beberapa syarat ya. Syarat yang harus dipenuhi ketika membangun VPN. Jadi yang syarat yang pertama, pastikan di sini sumber internetnya menggunakan IP publik statik ya. Jika VPN-nya nanti memang dipublikasikan, artinya diakses dari luar jaringan ya. Jadi salah satu contoh kantor pusat di Jakarta, kantor cabang di Bandung ya. Nah, itu kan sudah lintas network dan lintas internet ya. Pasti di Jakarta juga internetnya bisa menggunakan provider yang lain kan. Yang di Bandung juga sama provider yang lain atau sama provider tapi sudah berbeda area. Jadi pastikan di sini hal yang harus diketahui itu adalah IP public static. Yang dimaksud dengan IP public static itu apa? IP yang diberikan oleh ISP secara statik, tidak berubah. Jadi contohnya kalau berlangganan IP publiknya 202 14 5 77. Nah, ini IP ini tidak berubah selama kita berlangganan. Jadi ini sebagai sumber gateway-nya nanti VPN klien mengakses ke IP ini. Nah, tapi karena kita sekarang uji cobanya supaya bisa simulasi di VirtualBox, jadi nanti kita bikin VPN-nya adalah lokal ya. Jadi simulasi praktek VPN-nya sementara ini adalah lokal dulu. Jadi meneruskan konfigurasi sebelumnya nanti ya. Kemudian langkah yang keduanya adalah protokol yang digunakan. Menggunakan protokol apa? Sini kita bisa menggunakan dalam satu service VPN, satu Mikrotik itu bisa langsung dua protokol. Jadi yang pertama bisa menggunakan PPPTP, atau bisa juga menggunakan layanan dan L2TP, dikombinasikan dengan IP secure. Ya. Jadi bisa langsung dua-duanya di service Mikrotiknya. Nah, jadi ini hal yang perlu diperhatikan dulu sebelum kita masuk ke ranah praktek.
Nah, setelah 4 hal ini terpenuhi ya minimal yang ini terpenuhinya ya. Nah, sumber internetnya ini yang terutama. Kita akan langsung bagaimana cara settingnya atau penjelasan topologinya di sini. Jadi kita langsung bagaimana cara setting VPN-nya. Jadi di sini pastikan gambarkan topologinya dulu, gambarkan topologi jaringan yang akan dibangun VPN-nya ya. Itu perlu ya. Kemudian selanjutnya persiapkan perangkat. Nah, untuk perangkatnya itu sendiri itu harus ada MikroTik sebagai VPN server ya. Jadi MikroTik nanti difungsikan sebagai VPN server yang melayani VPN klien. Nah, jadi kalau kasusnya di antar site itu berarti harus ada 2 MikroTik. Tapi nanti kalau yang mengakses VPN servernya Windows atau langsung ke PC, jadi di sini tidak perlu ada MikroTik. Jadi nanti VPN kliennya bisa langsung ke PC masing-masing. Ini kalau tidak set to set. Jadi metode yang digunakannya adalah remote to set. Ya. Cara settingnya adalah VPN kliennya harus disettingkan PC-nya di masing-masing. Jadi di Windows itu kan ada fasilitas VPN. Nah itu kita bisa langsung konfigurasi ya, cara settingnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Nah ini. Jadi topologinya kita gambarkan dulu. Jadi seolah-olah di sini ada intranet ya, lokal. Nanti akan diakses oleh beberapa site ya di sini. Saya coba ilustrasikan lagi di sini supaya bisa. Nah, jadi kalau kliennya di sini langsung ke laptop atau PC, jadi langsung otomatis di sini VPN kliennya langsung disetting di sini. Ini mengakses ke di sini kan langsung nah ke server di sini. Jadi kita harus setting di sininya VPN client di Windows-nya atau di OS yang lain ya. Kan ada fasilitas VPN client. Tapi kalau nanti di sini ada kantor lagi, anggap ya kantor di sini. Nah, ini ada kantor lagi. Berarti kita butuh namanya MikroTik ya di sininya. Jadi di sini nanti ada MikroTik. Anggap MikroTik. Di sini ada MikroTik jelas. Jadi yang berkomunikasi itu nanti MikroTik dulu dengan MikroTik. Nah, ini ke sini dulu. Kalau metodenya set to set ya. Kalau yang sebelah sini ini metodenya remote to set. Jadi kalau ini sudah berhasil, kemudian yang LAN yang di sini ini bisa mengakses ke server ke sini. Nah, jadi yang ini adalah anggaplah LAN ya. Kantor yang di sini adalah LAN-nya. Nah, jadi itu perbedaan dua topologi. Jadi yang sebelah sini set to set. Jadi cirinya set to set itu harus ada MikroTik juga di sininya. Sedangkan yang di sini adalah remote to set, nggak perlu. Langsung disetting VPN kliennya di Windows. Kalau yang di sini setting VPN kliennya di router ini. Ini VPN client. Nah, kalau yang ini adalah VPN server. Yang router di kantor pusat bertindak sebagai VPN server. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya gambaran topologinya. Jadi kita bisa definisikan set to set atau remote to set atau gabungan set to set dan remote to set. Tapi untuk praktek dasarnya nanti kita akan coba yang remote to set dulu ya, remote to set. Ya, jadi seperti ini nanti cara kerjanya ketika ada user mengakses VPN tadi akan dibuatkan terowongan atau disebutnya adalah tunnel ya, dengan memberikan IP tunnel ke klien. Jadi VPN server itu nanti bertindak sebagai pemberi IP tunnel terhadap kliennya.
Oke, kebutuhan utama VPN salah satunya adalah kerahasiaan, keutuhan data, autentikasi sumber, dan kendali akses terhadap siapa yang berhak mengakses intranet kita. Kurang lebih seperti itu. Cara kerjanya tadi sudah dijelaskan. Nah, ini implementasinya bisa set to set atau remote to set. Kalau remote to set kurang lebih nanti seperti ini. Udah ada modulnya ya. Nah, ini remote set to set ya. Jadi ada Jakarta di kantor pusat, kemudian Bandung kantor cabang, Surabaya kantor cabang. Nah, bagaimana caranya supaya masing-masing kantor ini bisa saling berkomunikasi, sharing data gitu ya. Tapi menggunakan yang namanya jaringan private atau tunneling terowongan. Ini ada IP tunneling, ada IP tunneling, ada IP tunneling. Jadi nanti network yang ada di kantor pusat, contohnya 192.168.10 ini bisa diakses oleh kantor cabang dari network 192.168.30, tapi melewati jalur VPN. Oke, itu konsepnya tentang bagaimana kita membangun VPN ya di Profit. Di step selanjutnya kita akan coba bagaimana membangun VPN remote to set-nya dulu. Nah, di sini protokol yang digunakan bisa menggunakan PPTP, point to point tunneling protocol, L2TP, layer 2 tunneling protocol, IP secure, atau kombinasi L2TP dan IP secure, atau bisa juga OpenVPN. Kalau OpenVPN biasanya digunakan ketika kita sewa tunnel dari pihak ketiga ya. Itu dibuatkan nanti OpenVPN. Tapi kalau untuk yang biasa kita bangun sendiri itu PPTP atau L2TP. Nah, mengenal VPN dengan protokol PPTP. PPTP itu singkatan dari point to point tunneling protocol yang digunakan pada dial up connection ya. Jadi salah satu cirinya nanti melakukan dial up usernya. User VPN itu berdasarkan username dan password. Tunneling itu apa sih? Tunneling itu adalah metode untuk transfer data dari suatu jaringan ke jaringan lain dengan memanfaatkan jaringan internet secara private. Jadi ada dua koneksi internet, tapi nanti di dalamnya bikin lagi jaringan tunnel khusus untuk jaringan private-nya. Itu yang dimaksud dengan tunneling. Oke, selanjutnya kita langsung praktek bagaimana implementasi dan konfigurasi VPN server di Mikrotik ya. Jadi silakan teman-teman bisa ikut bareng-bareng juga melanjutkan konfigurasinya bagaimana kita setting VPN di Mikrotik. Ya, demikian konsep pengenalan dasar tentang bagaimana kita membangun jaringan VPN. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang praktek.